Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa 5 tahun berlalu. Terlihat dua bocah kembar laki-laki sedang memungut botol bekas di pinggiran toko. Yang satunya terlihat memegang karung bekas untuk dijadikan tempat botol yang mereka pungut. "Dek, jangan jauh-jauh dari kakak ya," ucap bocah kembar yang satunya. "Iya kak, mereka adalah Bara dan Bagas, bocah laki-laki berumur 4 tahun yang saat ini sedang memungut botol bekas." "Kak, lihat deh, ini masih bagus ya." Bagas menunjukkan permainan yang sudah rusak pada sang kakak. "Iya dek, taruh di sini aja, kita bawa pulang buat nambah mainan kita," ucap Bara membuka karung yang ia pegang itu. "Ayo kita pulang, Mama sama Kak Ayu pasti nyariin kita," ajak Bara yang mendapat anggukan dari sang adik. Kedua bocah kembar itu berjalan di aspal tanpa alas kaki dengan Bara yang sedang membawa karung kecil berisi botol bekas yang mereka pungut tadi. Bagas melihat satu botol di pinggir jalan besar dengan berlari kecil. Bagas mengambil botol itu tanpa Bagas sadari kalau dari arah depan ada mobil yang sedang melaju karena botol itu terletak agak ke tengah jalan. "Adek, awas!" teriak Bara melepaskan karung yang ia bawa dan langsung berlari ke arah adik kembarnya. Terdengar suara rem mobil berhenti dengan mendadak. Setengah meter dari Bagas membuat Bara langsung memeluk adiknya dengan erat. "Dek, kamu gak apa-apa kan?" tanya Bara panik. "Aku gak apa-apa kok kak, mobilnya gak jadi nabrak aku." Di dalam mobil dua orang pria kaget dan saling pandang. "Apa kita nabrak Sal?" "Ada anak kecil bos, untung aja gak ketabrak," ucap Faisal melihat ke belakang di mana Raka duduk. "Kita lihat dulu, siapa tahu aja luka," ucap Raka yang mendapat anggukan dari Faisal. Mereka lalu keluar dari mobil dan melihat dua bocah kembar yang baru saja berdiri dan melihat Raka dan Faisal. "Maaf om, adik saya gak lihat kalau ada mobil. Adik saya cuma mau ambil botol bekas itu," tunjuk Bara pada botol bekas. Raka dan Faisal saling pandang lalu kembali melihat dua bocah kembar itu. "Kalian gak apa-apa? Ada yang luka gak?" tanya Raka. "Enggak om, kita gak apa-apa kok. Kak, aku ambil botolnya dulu ya, lumayan buat nambah botol kita," ucap Bagas yang mendapat anggukan dari sang kakak. Dan semua itu tidak luput dari pandangan Raka dan Faisal. "Kalian sama siapa di sini?" tanya Raka. Karena tidak melihat orang tua kedua bocah kembar itu. "Cuma kita berdua aja om," jawab Bara. "Rumah kalian di mana?" Kali ini Faisal yang bertanya. "Jauh banget om, di ujung sana," tunjuk Bagas. "Terus orang tua kalian tahu kalau kalian pergi sejauh ini?" "Kakak sama mama gak tahu om, kita perginya diam-diam. Kalau minta izin mama pasti gak bakalan ngasih." "Iya kan kak," ucap Bagas yang mendapat anggukan dari sang kakak. "Kebetulan om mau lewat sana, ayo sekalian om antar kalian," ucap Raka. "Naik mobil om?" tanya Bara. "Iya, naik mobil ini," tunjuk Raka. "Baju kita kotor om, nanti mobil om kotor lagi." "Gak apa-apa, nanti dicuci." "Ya udah deh, gak baik juga kata mama nolak niat baik orang," ucap Bagas. "Ayo," ajak Raka dan Faisal. "Bentar om, mau ambil karung dulu." Bara pergi mengambil karung kecil berisi botol bekas. "Ini apa?" tanya Faisal. "Ini botol bekas om, mau dibawa pulang," ucap Bara. "Ayo bawa masuk aja," ucap Raka. Satu hal yang Raka sadari, kalau kedua bocah itu tidak mempunyai alas kaki. Padahal saat ini aspal sangatlah panas. Gak tahu kenapa Raka begitu tertarik dengan mengajak kedua bocah kembar itu, sampai Raka menawarkan untuk mengantar mereka pulang. "Kalian cari botol bekas untuk apa?" Raka terus bertanya saat ini mobil sudah kembali berjalan.
Dijual om, uangnya buat beli makan, jawab Raka. Entah kenapa hati Raka seperti diremas-remas saat mendengar jawaban dari Bara. Mobilnya bagus ya kak, harum lagi, colotnya Bagas. Iya om, pasti orang kaya ya. Raka dan Faisal tersenyum mendengar celotehan kedua bocah kembar itu. Bara melihat keluar jendela mobil. Rumah kalian di mana? Tanya Raka. Di sana om, di kolong jembatan, ucap Bagas membuat Raka dan Faisal saling pandang. Kalian tinggal di kolong jembatan? Tanya Raka lagi. Iya om, semenjak lahir kita udah tinggal di sana sama mama dan kakak. Lagi-lagi hati Raka kembali diremas. Raka sendiri pun heran. Padahal kali ini, kali pertama mereka bertemu, tapi seolah seperti ada magnet di antara dirinya dan kedua bocah kembar itu. Kita turun di sini aja om, mobil om gak bisa masuk ke rumah kita, ucap Bara. Om boleh gak ikut kalian ke rumah? Bos yakin? Tanya Faisal. Iya, boleh om, tapi di dalam sana tempat kotor om. Om pasti gak akan kuat, berbeda sama kita yang sudah terbiasa. Gak apa-apa, om cuma mau lihat tempat tinggal kalian aja. Mereka lalu turun dari mobil. Tidak lupa Raka membantu mengambil karung yang berisi botol bekas, lalu memberikan pada Bara. Nama kalian siapa? Tanya Raka. Aku Bara om. Kalau ini Bagas adik aku. Nama yang bagus. Kalian udah makan belum? Cuma tadi pagi om. Kalau siang belum. Kalau gitu kita beli makan dulu aja ya di sana ya. Om mau beli kita makanan? Kedua mata bocah kembar itu berbinar senang. Iya, ayo, ajak Raka dan kedua bocah kecil itu pun ikut. Kalian gak pakai sendal? Aspalnya panas loh. Enggak om, kita gak punya sendal, ucap Bagas membuat Raka melihat Faisal. Dek, adik kamu kemana? Kenapa belum pulang-pulang juga? Ucap seorang wanita dengan panik. Katanya mereka cuma main aja kak, tapi belum balik-balik sampai sekarang. Pasti mereka keluar jalan besar lagi. Kakak khawatir kalau mereka pergi tanpa pengawasan kita. Wanita itu adalah Bila. Bila sangat khawatir kalau kedua putra kembarnya sudah pergi tanpa izin. Sudah pasti mereka keluar jalan besar untuk memungut botol bekas. Yang membuat Bila khawatir adalah di sana banyak kendaraan dan juga preman-preman jalan. Takut kedua putranya kenapa-kenapa. Kakak cari adik kamu dulu ya. Kamu di sini aja. Takut mereka nanti pulang tapi kita nggak ada. Iya kak, kakak hati-hati ya. Bila pergi dengan cepat untuk mencari kedua putranya. Hati Bila benar-benar tidak tenang kalau kedua putranya itu belum kembali. Bila melewati mobil mewah yang sedang terparkir di pinggir jalan, sedangkan pemiliknya sedang berada di rumah makan bersama kedua bocah kembar yang sedang Bila cari. Pasti mereka ada di perempatan sana deh, ucap Bila seorang diri. Terus berjalan di bawah terik matahari karena saat ini jam menunjukkan pukul 2 siang. Bila lewat, Faisal keluar dari warung kecil sambil membawa 2 sendal untuk Bara dan Bagas. Faisal kembali ke rumah makan untuk melihat sang bos dan si kembar. Banyak banget om, ini pasti mahal bayarnya. Gak apa-apa, itu buat kalian dan juga orang tua kalian. Makasih ya om. Asik kak, kita makan ayam, ucap Bagas dengan antusias. Iya dek, mama sama kakak pasti senang. Ini sendal untuk kalian dipakai ya. Om juga beliin kita sendal, om baik banget. Ayo sekarang kita ke tempat tinggal kalian, ajak Raka. Mereka bersiap untuk pergi ke tempat tinggal Bara dan Bagas. Dan ini kali pertama Raka dan Faisal menginjakkan kaki di sana. Ada banyak penghuni di sana dan terdapat banyak sampah-sampah juga berserakan. Itu rumah kita om, tunjuk Bara. Kak,
panggil Bagas. Ayu yang sedang memasukkan botol ke dalam karung berbalik dan melihat kedua adik kembarnya datang bersama orang tak mereka kenal. "Adik kalian dari mana aja? Mama sama kakak khawatir nyariin kalian." "Maaf kak, kita habis mungut botol nih." "Ya ampun dek, kan mama udah bilang jangan pergi kalau nggak sama kakak dan mama. Di sana banyak preman-preman jalan dek, dan banyak kendaraan juga. Sekarang mama lagi pergi cari kalian karena nggak balik-balik," ucap Ayu. "Ini siapa?" tanya Ayu. "Ini om yang antar kita kak." "Ini kita juga dibeliin makanan sama sendal baru," ucap Bara. Ayu melihat dua orang pria yang ada di dekat si kembar. Kalau dilihat-lihat mereka bukanlah orang biasa. Dari gaya berpakaian saja sudah sangat jelas. "Maaf, tadi mobil kami hampir saja menabrak Bagas. Jadi kami menawarkan untuk mengantar mereka pulang dan membelikan makanan juga," ucap Raka. "Makasih kak atas niat baiknya." "Iya, sama-sama," jawab Raka. Melihat tempat tinggal si kembar yang hanya terbuat dari kardus bekas. "Mereka tinggal di sini, bagaimana di dalam sana?" ucap Raka dalam hati. "Bos, ada telepon dari Nyonya." Raka melupakan sesuatu kalau dia sedang ada janji bersama sang mama di kafe siang ini. "Bilangin mama kita ke sana sekarang." "Baik bos." "Bara, Bagas, om balik dulu ya, nanti makanannya jangan lupa dimakan." "Iya om, makasih ya om udah anterin kita sampai di sini," ucap kedua bocah kembar itu. "Iya, sama-sama kalau gitu om pergi dulu ya." "Iya om, dadah om." Raka dan Faisal juga melambaikan tangan ke arah bocah kembar itu sampai menghilang dari pandangan. "Ayo masuk dek, nanti jangan pergi tanpa izin lagi ya. Kasihan mama khawatir banget sama kalian." "Iya kak," jawab si kembar bersama dan memberikan tas berisi makanan pada Ayu. Mobil kembali melaju di jalan raya. Saat ini mobil itu menuju kafe di mana Nyonya Aleta sudah menunggu. Sepanjang perjalanan Raka hanya diam saja melihat keluar jendela. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. "Kenapa dua bocah kembar tadi mengingatkan aku pada mimpi 5 tahun yang lalu ya?" ucap Raka dalam hati. "Bos, kita sudah sampai." Faisal melihat sang bos yang hanya diam saja, lalu kembali memandang Raka. "Bos, kita sudah sampai di kafe," ucap Raka lagi. "Jadi kita udah sampai, kenapa kamu gak bilang Sal?" Faisal melengos melihat sang bos, padahal ia sudah dari tadi memanggil sang bos, tapi bosnya aja yang bengong, gak tahu lagi mikirin apa. Keluar dari mobil, Raka dan Faisal langsung berjalan masuk. Terlihat Nyonya Aleta sedang mengobrol dengan seorang wanita cantik di salah satu meja. "Mama pasti pengen ngenalin aku sama wanita itu. Aduh, mama kenapa sih gak berhenti-henti buat jodohin aku?" kesal Raka dalam hati. Berjalan malas mendekati sang mama. "Ma," panggil Raka. Nyonya Aleta dan wanita cantik itu melihat ke asal suara Raka dan Faisal sudah berdiri di dekat meja mereka. Nyonya Aleta tersenyum melihat putranya sudah datang. "Sayang, kalian berdua sudah datang. Ayo duduk dulu." Raka dan Faisal duduk di kursi sebelah. Raka melihat wanita yang sedang duduk di dekat sang mama saat ini bukan hal biasa bagi Raka. Karena sang mama terus saja menjodohkan dirinya dengan para wanita pilihannya, padahal Raka selalu menolak itu. "Sayang, kenalin ini Lisa, anaknya Tante Monica." "Raka." Nyonya Aleta melihat sang putra dengan tajam sebagai kode agar Raka tidak cuek pada wanita cantik yang ada di sebelahnya itu. "Raka, cobalah untuk kenal lebih dekat sama Lisa. Lisa ini anak yang baik kok, baru selesai sekolah juga di luar negeri. Lisa mau kan kenal lebih dekat sama anak tante ini?" "Lisa sih terserah aja tante,"
ucap wanita itu sambil tersenyum manis. Nyonya Aleta tersenyum melihat sang putra yang hanya diam saja. Entah kenapa Raka selalu tidak suka setiap kali mamanya mengenalkan wanita untuknya. Kalau gitu mama baliknya sama Faisal ya. Kamu sama Lisa jalan-jalan aja dulu saling mengenal. Ma, Raka sama Faisal masih harus balik ke kantor. Kita masih ada kerjaan, Ma. Nanti saja, lagian kamu ini kan bos. Jadi nggak apa-apa kalau nggak balik ke kantor, nggak akan ada yang marah. Raka menghela nafas panjang melihat Faisal yang mulai beranjak bersama Nyonya Aleta. Kalian ngobrol aja ya, Mama pergi dulu sama Faisal. Lisa, Tante duluan ya. Iya Tante, hati-hati. Ayo Sal, ajak Nyonya Aleta. Sebelum pergi, Faisal memberikan kunci mobil pada sang bos, sedangkan dirinya nanti akan menyetir mobil milik Nyonya Aleta. Kita langsung pulang Nyonya? Tanya Faisal. Iya, kita langsung pulang saja. Mereka lalu masuk ke dalam mobil, lalu mobil keluar dari parkiran kafe. Sal, kalau dilihat-lihat, Raka sama Lisa cocok juga ya? Iya Nyonya. Sal, kamu kan asisten pribadi Raka udah lama. Apa Raka nggak punya pacar atau gebetan gitu? Kamu kan sering bareng dia kemana-mana. Sebenarnya bos udah pernah nikah Nyonya, ucap Faisal dalam hati. Sal, kok kamu malah bengong sih ditanyain? Itu Nyonya, saya nggak pernah lihat bos dekat sama cewek. Tante jadi takut nih Sal, kalau Raka itu nggak normal. Masa iya di umurnya udah mateng gini, tapi kok nggak tertarik sama perempuan? Mobil terus melaju di jalan raya. Tiba di lampu merah, mobil yang dikendarai oleh Faisal berhenti. Faisal melihat seorang wanita yang baru saja menyeberang jalan tanpa alas kaki dan seperti sedang mencari sesuatu. Fokus Faisal terus melihat wanita itu, seolah wanita itu adalah pemandangan yang indah. Saat wanita itu melihat ke arah depan, Faisal langsung kaget dan mengedipkan kedua matanya berulang-ulang. Nona Bila, ucap Faisal. Siapa Sal? Tanya Nyonya Aleta. Enggak, bukan siapa-siapa Nyonya, ucap Faisal dengan cepat. Kembali menjalankan mobilnya karena saat ini lampu sudah berubah menjadi hijau. Aku nggak salah lihat kalau wanita tadi itu adalah Nona Bila. Sedang apa dia di situ? Ucap Faisal dalam hati. Kamu nggak pesan minum? Tanya Lisa. Enggak, masih kenyang. Mama kamu asik juga ya diajak ngobrol. Aku senang kenal sama Tante Aleta. Mau nggak jalan-jalan sebentar sama aku? Kemana? Di sekitaran sini aja, nggak jauh dari sini kan ada taman. Gimana kalau kita ke sana aja? Lebih baik aku iyain aja ajakan dia daripada duduk lama di sini bikin malas aja, ucap Raka dengan kesal dalam hati. Kita pergi sekarang, terserah kamu aja. Mereka lalu keluar kafe dan masuk ke dalam mobil. Lisa terlihat seringkali mencuri pandang ke arah Raka yang sedang fokus menyetir mobil. Gila ganteng banget. Kalau dijodohkan sama yang ini sih gue mau-mau aja. Apalagi kan pemilik perusahaan Mahendra, ucap Lisa dalam hati sambil tersenyum senang. Sudah sampai, ayo turun, ajak Raka. Lisa sangat berharap kalau Raka akan membuka pintu mobil untuknya, tapi Raka malah pergi ke arah taman duluan. Raka, tunggu, panggil Lisa. Kita ke sana yuk, ajak Lisa. Boleh, tapi nggak lama-lama karena aku harus kembali ke kantor lagi. Iya, tapi nanti kamu boleh nggak anterin aku pulang? Iya. Raka dan Lisa berjalan ke arah taman sebelah, di mana ada banyak juga pengunjung taman sore itu, karena sekarang jam sudah menunjukkan pukul 3 sore.
Kak, lihat deh bunganya, bagus banget ya. Raka melihat ke arah bunga yang ditunjuk oleh Lisa. Ah, Lisa mengaduh saat ditabrak oleh seseorang. Lo punya mata gak sih? Kalau jalan lihat-lihat dong, bentak Lisa pada seseorang yang tadi menabraknya. Maaf mbak, saya gak lihat soalnya lagi buru-buru, ucap wanita itu sedikit menunduk. Gak sengaja, bentak Lisa lagi dengan suara keras, membuat Raka melihat ke arah wanita yang setengah menunduk itu. Sekali lagi saya minta maaf mbak, ucap wanita itu mengangkat kepala dan melihat dua orang yang ada di depannya saat ini. Deng, dunia seolah berhenti berputar. Wanita itu yang tidak lain adalah Bila, melihat seorang pria yang berdiri di depannya saat ini bersama seorang wanita cantik yang tak sengaja ia tabrak barusan. Begitupun dengan Raka. Jantung Raka berdegup dengan kencang dan juga sangat kaget melihat wanita dengan baju lusuh yang saat ini berdiri di depannya. Ini kali pertama mereka bertemu setelah 5 tahun berlalu. Terakhir mereka bertemu di lapas saat Bila baru saja keluar dari penjara dan mereka berpisah. Malah bengong lagi, pergi lo dari sini, udah gembel, nggak punya sendal lagi, usir Lisa sambil menghina Bila. Sekali lagi saya minta maaf mbak, saya permisi dulu. Bila lalu pergi dengan cepat karena saat ini Bila masih mencari kedua anaknya yang belum juga ketemu. Dasar orang miskin, ucap Lisa melihat kepergian Bila. Sedangkan Raka masih terdiam dan terus melihat punggung Bila yang mulai menjauh sampai tak terlihat lagi. Kak, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, aku harus pergi duluan, kamu naik taksi aja, ucap Raka lalu pergi dengan cepat meninggalkan Lisa begitu saja. Raka, kamu mau kemana kak? Terus yang anterin aku pulang siapa dong? Teriak Lisa, tapi tak dihiraukan oleh Raka. Tiba di dalam mobil, jantung Raka semakin berdegup kencang, menenangkan perasaannya dulu. Baru Raka mengendarai mobilnya, tapi kedua matanya melihat ke arah di mana Bila pergi. Tapi sayang Bila sudah tidak terlihat lagi karena sudah banyak pejalan kaki di sana. Kenapa aku harus bertemu dia lagi? Ucap Bila dalam hati dan terus berjalan. Bara dan Bagas, kemana ya? Apa aku pulang aja kali ya? Siapa tahu mereka sudah pulang. Ucap Bila seorang diri terus mengayunkan kakinya. Karena sudah terbiasa berjalan kaki, Lisa sampai di tempat tinggal mereka dengan sangat cepat. Mama, panggil kedua bocah kembar. Nak, kalian dari mana aja? Mama nyariin kalian loh sampai di taman sana. Bila langsung memeluk kedua putranya. Maafin kita mah, udah pergi gak minta izin dulu sama mama dan Kak Ayu, ucap Bara. Gak apa-apa, tapi nanti jangan gitu lagi ya, mama khawatir sama kalian berdua. Iya mah, jawab si kembar bersama. Bila melihat sendal yang dipakai kedua putranya saat ini, Bila menatap si kembar bergantian. Nak, kalian dapat sendal ini dari mana? Tanya Bila menatap kedua putranya. Tadi kita ketemu Om Baik mah, mereka mau antar kita pulang sama beliin kita makanan dan juga sendal ini mah, ucap Bara. Om Baik siapa nak? Kalian jangan sembarangan dekat sama orang gak dikenal. Kak udah balik? Tanya Ayu. Omnya baik kok mah, om juga anterin kita sampai di sini. Tanya aja sama Kak Ayu, ucap Bagas. Bila beralih melihat Ayu untuk meminta penjelasan. Benar dek? Iya kak, tadi si kembar diantar sama dua orang pria ke sini. Dilihat-lihat juga mereka bukan orang biasa. Om tadi orang kaya mah, mobilnya aja bagus. Iya kan kak? Celote Bagas yang mendapat anggukan dari sang kakak.
Lain kali jangan pergi keluar jalan besar lagi ya, kalau nggak sama mama dan kakak, bila mengingatkan kedua putranya. Iya ma, jawab si kembar. Sekarang kalian mandi ya, udah mau sore. Iya ma, habis itu kita makan ya ma. Ada ayam goreng ma, dibeliin om baik banyak banget, ucap Bagas. Iya nak, bila hanya menyaut saja. Bila sendiri pun belum lihat makanan yang dibilang si kembar, karena ia baru saja kembali. Raka masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Pikiran Raka saat ini masih tertuju pada wanita yang ia lihat di taman tadi. Sayang, kamu udah pulang? Nyonya Aleta dan Tuan Hardi saat ini sedang bersantai di ruang TV. Iya ma, jawab Raka pelan. Kemudian dia duduk di salah satu sofa menyandarkan punggungnya sambil mengucap wajah dengan kasar. Tuan Hardi dan sang istri saling pandang melihat putra mereka itu. Kamu kenapa? Kok wajahnya gitu banget? Gak apa-apa mah. Raka ke kamar dulu. Raka beranjak dari duduknya. Sayang, kamu nganterin Lisa pulang gak? Raka menghentikan langkahnya dan berbalik melihat sang mama. Enggak mah, Raka tinggalin dia di taman. Ya ampun sayang, kamu ini tega banget sih. Kasian loh Lisa ditinggal di taman sendirian. Mah, Raka kan udah bilang kalau Raka gak suka dijodohkan gini mah. Terus kamu mau sampai kapan seperti ini? Dekat sama perempuan saja kamu gak mau. Apa jangan-jangan benar lagi dugaan mama kalau kamu ini nggak normal? Mama jangan suka sembarangan aja kalau ngomong. Terus kalau memang kamu normal, kenapa nggak cari pacar sekarang? Dideketin sama perempuan malah nggak mau. Kamu ini maunya apa sih? Nyonya Aleta menatap sang putra sambil menggelengkan kepala. Mungkin Raka lagi milih-milih mah, ucap Tuan Hardi yang sedari tadi mendengar ocehan istri dan putra mereka. Milih-milih gimana pak? Semua perempuan yang mama kenalkan ke Raka itu cantik-cantik loh. Raka malah gak mau. Apa kamu mau mama jodohkan sama janda? Kalau ada, ya janda aja mah, ucap Raka lalu pergi dari hadapan kedua orang tuanya. Sedangkan Nyonya Aleta dibuat melengos dengan jawaban sang putra. Nyonya Aleta melihat sang suami hanya tersenyum melihat sang istri. Papa kok malah ketawa sih? Bukannya bantuin mama buat nyari jodoh buat anak. Habisnya kalian ini lucu sih. Udah ma, biarkan saja. Nanti juga Raka ketemu sama jodohnya, ucap Tuan Hardi. Sudah 5 tahun semenjak kecelakaan itu Tuan Hardi belum juga mengingat semuanya. Tapi dokter sudah menjelaskan, nanti dengan seiring berjalannya waktu ingatan Tuan Hardi yang hilang akan kembali dengan sendirinya. Yang terpenting sekarang kondisi Tuan Hardi sudah pulih dan membaik. Terdengar pintu dibuka. Raka masuk ke dalam kamar dengan langkah gontai dan duduk di sisi ranjang. Kenapa aku kepikiran dia dan dua bocah kembar itu terus, ucap Raka, kemudian beranjak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Raka mengingat penampilan Bila tadi, jauh dari kata layak, baju lusuh dan usang dan juga berjalan tanpa alas kaki. Selesai membersihkan diri, Raka keluar kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggang rampingnya, mengambil baju di lemari. Saat malam tiba, di rumah kecil yang hanya terbuat dari kardus bekas itu, terlihat 4 kehidupan yang sedang asyik menikmati makan malam dengan pencahayaan seadanya saja, yaitu lampu botol bekas menjadi penerang setiap malam yang gelap. 2 bocah kembar terlihat asik menikmati ayam goreng yang tadi mereka beli dengan om baik. Bila tersenyum sendu melihat kedua putra kembarnya itu. Enak banget ya kak ayam gorengnya. Coba aja kita tiap hari makan enak gini, ucap Bagas.
Padahal cuma nasi ayam goreng dan sayur saja, tapi buat kedua bocah kecil itu adalah makanan paling enak. Karena makanan mereka selalu nasi sama tahu. Kalau enggak tahu ya tempe sama kecap. Karena cuma itu yang bisa Bila beli. Mengingat mereka hanya bisa mendapatkan uang dari hasil jual botol bekas untuk bisa beli makan dan bertahan hidup selama ini. Bila sudah tidak bekerja di rumah makan Bu Ima dari 4 tahun lalu, karena rumah makan itu sudah tutup dan Bu Ima sudah dijemput oleh anaknya untuk bisa mendapatkan uang, Bila dan Ayu pun mencari botol bekas untuk dijual. Lumayan uangnya buat beli makan sehari-hari. Mama nggak makan? Tanya Bara. Udah nak, nih mama udah selesai makan. Kalian makan aja lagi. Ini disimpan ma buat besok, kalau dihabisin semua malam ini, nanti besok kita makan apa? Ucap Bara. Memangnya kalian udah kenyang sayang? Udah ma, nih lihat perut kita udah besar, ucap Bagas, membuat Ayu dan Bila tersenyum. Kak Ayu juga udah kenyang? Tanya Bagas. Iya dong, kan makan ayam. Ayo cuci tangan dulu, baru kita tidur, udah malam. Iya ma, maafkan mama sayang, ucap Bila dalam hati, menahan air mata yang sebentar lagi akan jatuh. Bila melihat kedua putranya yang saat ini sudah tertidur pulas. Mereka selalu tidur sambil memeluk mainan mereka yang terbuat dari botol bekas. Bila jadi ingat saat ia melahirkan mereka 4 tahun lalu, Bila pikir hanya ada satu nyawa yang ada di dalam perutnya. Ternyata ada 2 malaikat kecil, dan sekarang 2 malaikat kecilnya itu sudah tumbuh besar. Mama sayang banget sama kalian berdua. Cuma kalian yang mama punya nak, ucap Bila seorang diri menghapus air matanya yang tiba-tiba mengalir di pipi. Bila mengingat mantan suaminya dan wanita yang Bila tabrak tadi di taman. Bila tersenyum kecut mengingat pria itu. Bila menduga kalau wanita yang ia tabrak tadi adalah istrinya Raka. Karena mereka sedang berada di taman sore-sore. Untuk apa aku memikirkan dia? Dia sudah punya kehidupan baru. Sekarang aku fokuskan saja untuk membesarkan kedua anakku, ucap Bila dalam hati, mengusap air matanya dengan kasar, lalu ikut berbaring di dekat kedua putranya. Bos, sapa Faisal yang baru saja tiba. Tuan muda, dipanggil Nyonya dan Tuan untuk sarapan, ucap pelayan. Iya Sal, ayo kita sarapan, ajak Raka. Mereka lalu melangkah menuju ruang makan. Di sana sudah ada Nyonya Aleta dan Tuan Hardi yang sudah menunggu. Raka dan Faisal langsung duduk di kursi biasa. Sal, kamu punya teman wanita janda enggak? Tanya Nyonya Aleta tiba-tiba, membuat Faisal mengernyitkan heran. Teman yang sudah janda, maksudnya tante? Tanya Faisal balik. Iya, teman yang sudah janda, sudah tidak bersuami lagi. Memangnya kenapa tante? Mau dijodohkan sama Raka, sama anak gadis kan dia nggak mau. Faisal melihat sang bos yang terlihat santai dan tidak menghiraukan ucapan sang mama. Raka malah menikmati sarapannya dan sibuk dengan pikirannya sendiri saat ini. Entah apa yang ada di pikiran Raka. Bos mau dijodohkan sama janda. Mau, kalau perlu janda yang ada anaknya juga biar sepaket, ucap Raka santai. Membuat Nyonya Aleta menatap sang suami yang sedang tertawa melihatnya. Sedang Faisal dibuat melengos mendengar jawaban sang bos. Bos, serius mau kalau dijodohkan sama janda? Kau ini lama-lama juga sama rempongnya seperti mama. Raka membuka pintu mobil lalu masuk disusul oleh Faisal. Kirain serius. Faisal mulai menyalakan mesin mobil lalu keluar dari gerbang rumah besar bak istana itu. Bos, panggil Faisal. Ada apa?
Kemarin saat di jalan pulang sama Tante Aleta, saya nggak sengaja melihat Nona Bila. Raka langsung menatap Faisal. Kemarin aku juga bertemu dia di taman. Dia nggak sengaja nabrak Lisa karena sedang terburu-buru. Apa? Bos juga bertemu Nona Bila? Iya, tapi dia buru-buru pergi, jawab Raka pelan. Dengan pikiran mengingat Bila, saya jadi kasihan melihat penampilan Nona Bila, bos. Tanpa alas kaki berjalan di aspal yang panas banget. Raka hanya diam saja. Sejujurnya dari semalam Raka juga terus memikirkan Bila. Entah kenapa sekarang hatinya tiba-tiba merasa sesak mengingat mantan istrinya itu. Mobil yang dikendarai oleh Faisal melaju di jalan raya yang lumayan padat itu. Terlihat si kembar mengambil sendal baru mereka dengan hati-hati lalu meletakkan di depan. Hari ini mereka akan ikut mamanya dan juga Ayu untuk pergi mencari botol bekas lagi. Sayang, rotinya udah dimakan belum? Udah mah, kita udah bagi 2 kok rotinya, jawab Bara. Maaf ya, pagi ini kita sarapan berbagi roti dulu. Mama belum punya uang buat beli roti yang banyak. Enggak apa-apa Ma, yang penting kan kita sarapan. Bila mengusap kepala 2 bocah kembar itu, Ayu terlihat sudah siap dengan karung yang akan dia gunakan untuk mengisi botol bekas. Dek, kita kemana hari ini? Ke pasar aja Kak, semoga aja belum ada yang nyari di sana. Biasanya banyak. Ya sudah, ayo, ajak Bila. Mereka pun pergi meninggalkan tempat tinggal mereka yang sekarang. Bila menggandeng kedua tangan putranya agar Bara dan Bagas tidak bisa jauh-jauh darinya. Bagas, Bara, kalian mau pergi mulung lagi ya? Tanya 2 anak laki-laki seumuran si kembar yang sedang bermain bola. Iya, kenapa? Kalian kok mau sih jadi pemulung, nggak malu dilihat banyak orang? Enggak kok, kita nggak malu, kan kita nyari uang. Tapi nggak harus mulung juga kan? Nggak apa-apa, kita senang kok bisa bantu mama sama kakak. Bila tersenyum sendu melihat kedua putranya masih bisa tersenyum, walaupun diejek oleh anak-anak seusia mereka. Kedua bocah laki-laki itu menatap kepergian si kembar. Nak, nanti jangan jauh-jauh dari kakak dan mama ya. Kalian cukup mengut botolnya di dekat-dekat saja. Iya Ma, jawab si kembar bersama. Tiba di pasar, terlihat suasana di pasar begitu ramai. Ayu terlebih dahulu pergi ke tempat sampah untuk mencari botol-botol bekas, sedangkan Bila dan si kembar mencari di pinggir-pinggir trotoar. Kak, kita cari ke sana yuk, ajak Bagas. Kita izin mama dulu dek. Bagas tidak menunggu sang kakak. Bagas melihat botol bekas yang baru saja dibuang oleh seorang wanita yang sedang berbelanja sayur. Dengan cepat Bagas pergi mengambilnya. Kamu ngapain di situ? Cuma ambil botol aja Bu, jawab Bagas memegang botol yang ada di tangannya. Alasan aja kamu pasti mau nyuri kan? Ayo ngaku kamu, ucap seorang ibu yang berjualan sayur. Enggak Bu, saya enggak nyuri, saya benar-benar cuma mau ambil botol ini, jawab Bagas, takut-takut sambil menunjuk botol yang ada di tangannya. Bu, di mana anak ini nyuri? Dia kan cuma ambil botol bekas saya minum tadi, ucap wanita yang sedang membeli sayur. Enggak usah percaya sama anak ini Bu, dia cuma modus saja, dia ini tujuannya mau nyuri. Udah banyak kok anak-anak seumuran dia di sini jadi pencuri karena disuruh sama orang tua mereka. Penjual sayur menatap Bagas dengan tajam. Saya bukan pencuri Bu, ucap Bagas dengan kedua mata mulai berair. Dek, kamu kenapa? Bara dengan cepat mendekati sang kembaran yang sedang dimarah-marahin. Aku cuma ambil botol bekas ini aja Kak. Tapi kata ibu itu aku mau nyuri. Bu, adik saya ini bukan pencuri, kami cuma mengut botol bekas aja, jelas Bara sambil mengusap pundak sang adik.
Semua itu tak luput dari pandangan wanita yang barusan belanja sayur itu. Apalagi melihat dua bocah kecil itu adalah kembar. "Kalian kembar?" "Iya Bu, ini adik saya Bagas." "Kalian nyari botol bekas?" "Iya Bu," jawab si kembar bersama. "Kalian tinggalnya di mana? Terus sama siapa ke sini?" "Kita tinggal di kolong jembatan Bu, kesini sama mama dan kakak," jawab Bara. "Kalian tinggal di kolong jembatan?" "Iya Bu, di sana tempat tinggal kita," jawab Bara. Wanita itu melihat dua bocah kembar dengan baju lusuh dan terdapat beberapa sobekan kecil. Wanita itu merasa iba melihatnya, apalagi sekarang penampilan mereka sangat jauh dari kata layak. Entah kenapa hati wanita itu seperti teriris rasanya. "Nyonya," sapa seorang pria berseragam hitam yang tak lain adalah supir. "Pak, tolong ini belanjaan dibawa ke mobil ya." "Saya nanti nyusul," ucap wanita itu yang tidak lain adalah Nyonya Aleta. "Baik Nyonya," ucap supir lalu mengambil semua belanjaan dari sang majikan. "Kalian udah sarapan belum?" "Udah Bu, kita sarapan roti." "Mau nggak ikut ibu beli baju baru?" tawar Nyonya Aleta. Si kembar saling pandang, keduanya bingung harus jawab apa. Sedangkan Nyonya Aleta tersenyum melihat mereka. "Gini aja, mama kalian mana?" "Itu mama," tunjuk Bara pada sang mama yang sedang memasukkan botol bekas ke dalam karung. Nyonya Aleta melihat ke arah yang ditunjuk si kembar. Apakah Nyonya Aleta akan mengenali Bila, sang gadis yang pernah dia tolong dahulu? Dan apakah Bila mengenal Aleta yang pernah menolongnya? Kita saksikan di episode selanjutnya. Bye-bye. Minta dukungannya. Terima kasih.